Apa bedanya karyawan kontrak dan karyawan tetap di sebuah perusahaan? Saya udah sering jelaskan ini di video-video sebelumnya, tapi kita bahas lagi aja ya. Soalnya masih banyak teman-teman pekerja, teman-teman subscriber, termasuk yang mungkin baru masuk dunia kerja, yang masih bingung nih dan belum tahu apa bedanya antara karyawan kontrak dan karyawan tetap. Nah, jadi hubungan hukum di antara perusahaan dan karyawan itu disebutnya hubungan kerja. Di dalam hubungan kerja ini ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Karyawan wajib bekerja dan berhak menerima gaji. Sebaliknya, dalam waktu yang bersamaan, perusahaan wajib membayar gaji dan berhak mendapatkan hasil pekerjaan dari karyawannya. Kalau sesuai undang-undang, hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan ini ada dua jenis ya. Ada hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkatnya PKWT. Ada juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang sering disebut PKWTT. Jadi hubungan kerja itu ada dua, ada PKWT, ada PKWTT. PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Disebut waktu tertentu karena memang jangka waktu masa kerjanya ini sudah ditentukan dari awal pada saat mau tanda tangan kontrak kerja. Apakah masa kerjanya untuk setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, dan ini pun masih bisa diperpanjang lagi. Nah, jangka waktu ini nanti dicantumkan di perjanjian kerjanya untuk berapa lama. Yang kedua PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, ini sesuai namanya, waktu tidak tertentu, artinya dari awal ketika mau tanda tangan kontrak, jangka waktu masa kerjanya tidak ditentukan untuk berapa lama, tidak seperti di PKWT tadi. Jadi karena waktunya nggak ditentuin, maka si karyawan ini dianggap akan bekerja untuk perusahaan untuk selamanya. Sampai nanti pada waktunya si karyawan ini pensiun atau PHK, atau mungkin juga mengundurkan diri. Jadi ada karyawan PKWT yang masa kerjanya sudah ditentukan di awal, ada juga perjanjian PKWTT yang jangka waktu masa kerjanya tidak ditentukan, jadi bersifat tetap. Nah, di dalam prakteknya karyawan PKWT ini disebut juga karyawan kontrak karena jangka waktu masa kerjanya sudah ditentukan di kontraknya. Jadi bersifat sementara. Sedangkan karyawan PKWTT ini sering disebut juga karyawan tetap karena jangka waktu masa kerjanya di kontrak tidak ditentukan. Jadi sifatnya tetap. Selain masa kerja, perbedaan lainnya dari karyawan kontrak dan karyawan tetap ini adalah ruang lingkup pekerjaannya. Kalau karyawan kontrak, karyawan PKWT ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang jenis dan sifatnya itu tidak tetap ya, atau bersifat sementara. Dan biasanya bukan pekerjaan yang merupakan inti dari bisnis perusahaannya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pendukung, atau pekerjaan yang dilakukan by project, yang jangka waktunya sudah bisa ditentukan dari awal. Atau bisa juga pekerjaan yang sifatnya musiman. Misalnya pekerja perkebunan yang pekerjaan panen atau pemupukannya ini bersifat musiman. Atau bisa juga pekerjaan untuk mengerjakan produk baru perusahaan. Jadi karyawan kontrak ini biasanya sifat pekerjaannya pendukung, tidak tetap, dan biasanya dibatasi oleh waktu. Beda dengan karyawan tetap. Kalau karyawan tetap ini sifat pekerjaannya bukan pekerjaan pendukung ya. Pekerjaannya biasanya bersifat tetap. Misalnya karyawan bagian produksi yang merupakan inti operasional usaha dari sebuah perusahaan. Yang kalau nggak ada bagian produksi ini, ya perusahaan nggak punya produk. Kalau perusahaan nggak punya produk, ya nggak bisa jualan. Dan kalau nggak jualan, ya nggak punya untung. Jadi sifat pekerjaannya berkelanjutan dan biasanya tidak dibatasi oleh waktu. Bedanya yang ketiga antara karyawan kontrak dan karyawan tetap adalah bentuk kontraknya, tertulis atau tidak tertulis. Kalau karyawan kontrak, karyawan PKWT, perjanjian kerjanya ini harus dibuat tertulis dan mencantumkan jangka waktu masa kerjanya, apakah setahun, 3 tahun, atau langsung 5 tahun. Bukan cuma tertulis saja ya, kontrak kerja karyawan PKWT ini juga harus didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan yang terkait di daerah masing-masing. Nah, sementara kalau karyawan tetap, karyawan PKWTT, ini perjanjian kerjanya tidak wajib dibuat secara tertulis. Jadi masih bisa dibuat secara lisan. Yang penting jelas pekerjaannya apa dan gajinya berapa. Nah, tapi meskipun bisa dibuat secara lisan, akan lebih baik kalau untuk karyawan tetap ini perjanjiannya juga dibuat secara tertulis. Keempat, bedanya kalau terjadi pemutusan hubungan kerja. Ini juga syarat dan ketentuannya beda ya antara karyawan kontrak dan karyawan tetap. Kalau karyawan kontrak, karyawan PKWT, ini disebutnya bukan pemutusan hubungan kerja, tapi berakhirnya masa kontrak. Jadi begitu masa kontrak sesuai perjanjian berakhir, tanggalnya, maka berakhir pula hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan. Nah, beda dengan karyawan tetap, karyawan PKWTT,
Untuk karyawan tetap, istilahnya ini disebut PHK, pemutusan hubungan kerja. Diistilahkan PHK karena di dalam perjanjian kerjanya tidak ditentukan jangka waktu masa kerja. Jadi cara mengakhirinya harus dengan tindakan hukum yang secara aktif memutus hubungan kerjanya. Kalau perusahaan yang mutus, maka perusahaan yang memberikan surat pemberitahuan PHK ke karyawan. Kalau karyawan yang mutus, karyawan yang mengajukan surat pengunduran diri ke perusahaan. Oh ya, khusus untuk karyawan kontrak, karyawan PKWT, kalau perusahaan atau karyawan memutuskan kontrak kerjanya secara sepihak sebelum berakhirnya masa kontrak sesuai perjanjian, maka pihak yang memutuskan ini wajib bayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Kalau perusahaan yang mutus secara sepihak, perusahaan wajib bayar ganti rugi ke karyawan. Sebaliknya kalau karyawan yang mutus, karyawan wajib ganti rugi ke perusahaan. Nilai ganti ruginya sesuai dengan gaji untuk sisa masa kerja yang belum dilaksanakan. Itu sebabnya kalau di perjanjian kerja karyawan kontrak ini sering ada klausul denda atau penalti, di mana jika kontrak kerjanya diakhiri sebelum masa kontrak berakhir, maka pihak yang mengakhiri wajib membayar penalti ke pihak lainnya. So, buat perusahaan dan juga buat karyawan ya, hati-hati kalau mau mengakhiri kontrak kerja di tengah jalan. Jangan-jangan nanti bisa dipaksa bayar penalti. Jadi jelas ya bedanya karyawan kontrak dan karyawan tetap, baik dari ruang lingkup pekerjaannya, dari jangka waktu masa kerjanya, bentuk tertulisnya termasuk pemutusan hubungan kerjanya. Nah, buat teman-teman pekerja atau HRD perusahaan, poin-poin tadi bisa jadi minimal cek sebelum menjalin hubungan kerja, sebelum menandatangani perjanjian kerja. Saya juga sudah siapkan draft surat perjanjian kerja untuk karyawan kontrak dan karyawan tetap, PKWT dan PKWTT dalam format Microsoft Word dokumen. Silakan buat teman-teman pekerja atau HRD perusahaan atau perusahaan baru, usaha UMKM misalnya, silakan yang membutuhkannya bisa download free, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Draft ini bisa dijadikan template terutama oleh HRD perusahaan untuk membuat kontrak-kontrak kerja dengan karyawannya. Silakan di-download bebas, semoga berguna.